Mira Karesarame. Novalia. Yunita Amaral. Angkatan 4. Angkatan keempat. Angkatan keempat. Kelas 1, kelas 2 itu masih belum terlalu terpikirkan. Soalnya kan sibuk kegiatan itu banyak gitu kan. Terus kan harus aktif gitu kan. Nah, lalu mulai khawatir itu mulai kelas 3. Kelas 3, tapi lebih karena mikir aku harus daftar Petra atau enggak, kayak gitu. Kekhawatirannya lebih ke harus daftar Petra atau enggak, kayak gitu. Jadi sempat menyerah karena mau ngambil psikologi. Karena dulu pinginnya jadi psikolog, tapi entah kenapa pas waktu daftar bimbel terus pernah FKIP datang ke Pandega terus bikin seminar itu jadi kayak sedikit tertarik ke guru. Tapi ya itu karena orang tua ndak setuju, terus karena ndak terlalu kenal juga FKIP itu kayak gimana, terus sebenarnya ndak suka sama anak-anak, apalagi anak-anak yang rewel. Nah itu jadi kayak awalnya masih ndak percaya gitu. Terus semakin hari itu karena kemarin daftarnya pas FKIP buka pendaftaran, terus ada satu guru yang nanya, kamu nggak join nggak daftar FKIP atau nggak daftar di Petra gitu. Jadi itu ya udah coba-coba gitu, coba-coba dan puji Tuhannya berhasil. Cuman ada satu hal yang benar-benar mengkhawatirkan karena itu orang tua kandung itu benar-benar nggak setuju, tidak mau gitu kan. Jadi khawatir juga ini padahal sudah berhasil, sudah lolos tes, tapi di satu sisi orang tua nggak setuju. Nah kalau orang tua nggak mau setuju kan pasti berat kan gitu. Waktu itu kan pengen jadi guru, kemudian orang tua sejujurnya tidak menginginkan saya jadi guru, tetapi karena mama saya dulu guru, kemudian penghasilannya itu sangat kecil dan digaji itu per triwulan, jadi benar-benar orang tua nggak mau gitu untuk saya jadi guru. Dan akhirnya sempat bertentangan sama papa, jadi aku tetap ngotot untuk mau jadi guru, tapi papa berusaha untuk enggak lah, udah mau didaftarin ke bidan di Semarang waktu itu, tapi saya tetap ngotot. Akhirnya dibantu sama kepala sekolah saya untuk ngomong sama papa saya untuk tetap mengikuti isi hati saya gitu ya, mau jadi guru. Sudah kelas 3 ya, itu mulai timbul masa-masa kekhawatiran, bingung kira-kira nanti kuliahnya di mana. Terus kayak harapan dari orang tua pun pengen saya sendiri itu masuk di dunia kesehatan gitu. Nah, tapi pada saat kelas 3 saya merasa bahwa kayaknya saya nggak cocok untuk masuk di dunia kesehatan. Saya menemukan di mana hati saya untuk anak-anak kecil ketika saya mengajar di bimbel di Pandega Jaya. Waktu itu kami mengajar anak-anak kecil di sekitaran Pandega Jaya gitu. Jadi hal itu membuat saya tertarik dan akhirnya punya hati untuk dunia pendidikan. Semakin hari semakin orang tua aku itu selalu menunjukkan ketidaksetujuannya itu dan selalu marah gitu kan, apalagi waktu pulang libur Desember itu tuh selalu marah gitu, selalu kok kamu nggak taat sih sama bapak, kamu nggak taat sama mama kayak gitu, mama ngomongnya apa kamu lakuinnya lain gitu kan. Sampai pas masuk itu sampai di titik tak tanya ke Tuhan terus minta jawaban apa ya, kayak istilahnya tuh nantangin Tuhan. Jadi semoga ini anak-anak sejamanku nggak marah ya. Pernah kan waktu itu mandi, itu air kerannya itu deras gitu kan, terus ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau misalkan ini rencananya Tuhan buat air ini mati waktu saya selesai mandi. Maaf guys. Habis itu pas selesai mandi itu airnya beneran mati gitu. Terus teman-teman yang lain udah teriak, guys airnya mati guys, ayo nyalain tandon. Ya mohon maaf ya. Habis itu pas mandi juga itu airnya tuh air hujannya itu deras banget gitu kan. Terus aku ngomong lagi, Tuhan ini kalau aku keluar kamar mandi, kalau tanda Tuhan setuju, Tuhan tolong hentikan hujan ini gitu. Hujannya berhenti, terus tinggal gerimis doang. Itu kayak sampai gemetar, ya Tuhan ini beneran Tuhan jawab gitu, beneran airnya mati, beneran hujannya berhenti. Tapi apakah itu buat saya puas? Tentu tidak. Terus waktu itu hujan kan,
Terus saya minta bapak untuk datang ke asrama. Itu walaupun itu minta juga ke Tuhan. Tuhan, kalau misalkan ini rencananya Tuhan, Tuhan tolong buat bapak saya datang ke asrama untuk antar berkas apa gitu. Biasanya itu bapakku itu ya memang daftar kayak kasih sih, cuman kalau hujan atau apa pasti nanti alasannya nanti tunda minggu depan atau yang lainnya. Tapi minggu itu beneran bapak itu datang dengan keadaan hujan tuh deras banget, tapi bapak itu tetap datang. Itu kayak oh ini ya oke, ini rencananya Tuhan, udah enggak apa-apa, ikut aja gitu. Tapi sempat ragu lagi, bukan ragu, mau ragu gitu. Tapi teringat lagi waktu itu 31 Maret. 31 Maret? Iya Maret ya. 31 Maret itu sempat berpikir untuk ragu, nggak mau join. Tapi itu tiba-tiba itu ada suara ngomong dalam hati, Mir, kamu masuk ke ruangnya Mr. Sam, kepala sekolah Mr. Sam. Terus kayak, aku nggak mau, aku nggak ada keperluan sama Mr. Sam, yang ngapain masuk gitu kan. Tapi suara itu semakin kuat waktu aku melawan, tuh suara itu makin kuat. Enggak, kamu harus masuk kayak gitu. Nanti kamu di dalam kamu bakal dimarahi, tapi kamu masuk aja gitu. Terus aku masih marah gitu, kayak nggak mau melawan. Kok aku nggak bikin kesalahan, kok aku harus masuk terus dimarahi gitu. Tapi ya udahlah, masih melawan gitu kan. Lihat Mister lagi ngobrol sama seseorang. Terus masih sebagai alasan karena aku nggak mau, itu Mister lagi ngomong gitu. Tapi suara itu makin kuat tuh, masuk Mira, kamu bakal dimarahi tapi masuk aja gitu. Ternyata pas masuk Mister itu nunjukin WA-nya sama pihak Petra. Dan Mister bilang baca file yang dikirim Petra gitu. Pas baca, suara itu datang lagi ngomong, kamu bacanya teliti. Pas itu baca ya udah teliti. Dan itu waktu itu adalah 31 Maret itu adalah pendaftaran ulang kalau nggak salah terakhir, harus disubmit malam itu juga. Berkas-berkasnya itu harus dimasukin malam itu juga. Kalau nggak akan dianggap gugur atau mengundurkan diri. Merinding. Jadi kayak langsung dek, Tuhan, ini kalau aku nggak kirim malam ini berarti akan dianggap mengundurkan diri. Langsung lah Mr. C marah. Bener kan seperti yang dikatakan suara itu. Jadi ya udah dari situ mulai sibuk lah sudah. Akhirnya at the end daftar, bisa masukin daftar itu malam itu juga. Jadi kayak itu istilahnya ya, penguatan dari Tuhan, kamu harus masuk gitu. Kalau aku nggak taat atau nggak, suara itu nggak maksa, berarti ya udah aku nggak mungkin itu akan dianggap mengundurkan diri dan tidak mungkin masuk sampai semester 5 saat ini. Pada saat mulai tes waktu masuk FKIP, karena pada saat tes pertama itu kan saya gagal, terus saya patah semangat sempat kayak, karena tesnya harus bayar lagi, kemudian papa saya itu nggak mau bayar kan, jadi saya harus mencari uang di mana, sedangkan saya di asrama seperti itu. Kemudian saya telepon mama saya minta untuk bisa nggak bantu saya untuk tes lagi sekali lagi untuk masuk. Saya yakin ini pasti lolos gitu karena saya percaya. Akhirnya dikirim lagi sama mama saya uang 150.000 untuk bisa tes. Dan sejak itu saat tesnya lulus, saya semakin yakin gitu kalau saya bisa mencapai panggilan saya menjadi guru. Banyak hal yang udah dilalui gitu, ada banyak tantangan, kemudian ada orang-orang kepala sekolah saya dulu, ada Mrs. Devi, Mr. Sam, Miss Yane, dan kakak-kakak yang lain itu meyakinkan saya gitu. Terus saat ngajar juga itu hati lebih damai, terus ada sukacita gitu kalau lihat anak-anak, jadi kayak lebih yakin dalam dunia pendidikan. Yang membuat saya semakin mantap karena dukungan dari orang-orang di Pandega Jaya, dari teman-teman saya, terutama dari mentor-mentor sih yang saya sharing sama mereka. Ada Mr. Sam, kepala sekolah saya, dan ada Mrs. Devi juga yang memperkuat panggilan kepada saya tentang guru. Karena waktu itu keren sih, karena kan waktu masuk tes di UK Petra, saya kan nggak lolos di tes pertama, tes tulis. Akhirnya hal itu sudah membuat saya kayak, ya udahlah, aku udah nggak lolos, ya udah aku nggak akan lanjut lagi jadi guru. Nah pada saat bulan Maret, dengar-dengarnya ada gelombang kedua yang tes masuk Petra FKIP gitu. Nah pada saat mendengar itu dikasih info sama kepala sekolah, sebenarnya saya udah nggak mau tes lagi karena saya merasa ya udah deh, pasti aku nggak lulus, atau enggak sama aja kalau aku lulus orang tua aku nggak akan setuju aku mau jadi guru gitu.
Terus kalau mereka nggak dukung aku, siapa yang akan beliin aku HP atau laptop untuk keperluan kuliah kayak gitu. Sempat muncul kekhawatiran kayak gitu, tapi yang sangat menguatkan aku untuk aku berani menentang orang tua aku itu waktu sharing sama Mr. Samsi. Karena Mr. Sam bilang, yang aku masih ingat sekali, dia bilang kayak gini, kamu mau ikut panggilan Tuhan atau mau ikut apa yang orang tua kamu mau, kayak gitu. Jadi aku langsung kayak terpukul, langsung kayak oke, aku mau jadi guru gitu akhirnya. Dan aku berani untuk setiap minggu selalu ngomong ke orang tua aku mau terus jadi guru, walaupun mereka sempat marah lah lewat telepon, tapi sampai menangis juga, tapi terus berdoa dan pada akhirnya puji Tuhan orang tuaku mendukung, walaupun ya pada awal itu masih belum merelakan lah kalau anaknya ini mau jadi guru gitu. Ngomongnya jujur ke Tuhan, kayak nggak perlu berdoa yang resmi kayak ngomong aja, Tuhan aku bingung, nggak tahu harus kemana, harus ngapain gitu, dan minta petunjuk dari Tuhan. Kayak Tuhan, kalau misalkan Tuhan panggil saya di bidang ini, tolong berikan saya hati atau ketertarikan di bidang itu, atau enggak apa ya, Tuhan tolong bawa saya melalui jalan-jalan tertentu untuk sampai di titik itu. Terus yang kedua, tetap gali potensi, jangan hanya tidur atau jangan hanya ngapain aja, tapi kembangkan diri juga kayak gitu. Kayak dulu kalau saya kan aku kan ikut bimbel, nah itu jadinya guru, teman-teman yang apa kayak gitu. Terus apa lagi ya? Setelah ngomong ke Tuhan, kenali potensi dirimu. Kamu bisanya apa, kamu maunya apa, tertariknya di mana, kenali itu. Biar bisa lebih mudah masuknya tuh kemana. Dan juga bisa sharing ke mentor-mentor, ada Mr. Joe, ada Mrs., ada yang Mr. dan Mrs. yang lain. Tetap doakan, minta ke Tuhan, kira-kira Tuhan mau tuntun saya kemana, atau minta orang di sekeliling kalian untuk kalian ceritainlah ke orang yang lebih paham tentang itu, sehingga kalian bisa dibantu untuk menemukan juga panggilan hidup kalian. Jadi tidak semata-mata kalian hanya bergumul sendiri, tapi bisa cerita ke orang tua, bisa cerita ke guru-guru atau mentor-mentor di Pandai Gajaya. Ya, aku paham perasaan kalian, terutama yang adik-adik yang udah kelas 3. Pasti kalian ada rasa takut, bingung banget. Tapi ya yang perlu aku saranin, kenali passionnya kalian di mana, dan hatinya kalian itu di mana. Dan yang kedua ya, manfaatkan mentor-mentor yang ada bersama kalian 24 jam, sharing sama mereka, karena pasti mereka juga sudah pernah mengalami hal yang sama seperti kalian gitu. Karena itu hal yang sama ketika yang saya lakukan ketika saya menjadi siswa Pandai Gajaya. Jadi jangan cari yang lain, jangan bingung, jangan diam, tapi manfaatkan mentor-mentor yang ada di situ, sharing sama mereka. Siapa tahu mereka bisa membuat kamu bisa lebih mengenali passion kamu di mana, kayak gitu. Semangat adik-adik. Semangat, bye-bye, see you. Salam Pandai Gajaya, semangat adik-adik.